Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, baik-baik aja, nggak kurang satu apapun. Itu yang paling penting adalah sehat ya, karena memang sehat itu ternyata mahal sekarang. Oke, sekarang sudah masuk di awal bulan Februari, itu artinya jendela tengah musim sudah ditutup. Kita tahu juga kemarin cukup sibuk ya, cukup sibuk pergerakan pemain, mungkin karena banyaknya manajer baru di IPL. Jadi mereka tentu ingin menciptakan tim yang mereka inginkan. Salah satunya adalah Lampard yang baru menggantikan Benitez. Ada juga Watford, Roy Hodgson itu menjadi pelatih ketiga musim ini. Bahkan Newcastle nggak mau kalah sebagai tim yang punya julukan tim terkaya di dunia saat ini. Mereka memanfaatkan banget, memang menunggu momen tengah musim ini untuk mendapatkan pemain-pemain yang mereka harapkan. Tapi kami juga coba rangkum dari semua deal transfer tersebut, kira-kira pemain-pemain yang sebenarnya pembelian yang cukup bagus, bisa menjadi diferensial, terutama untuk para manajer FPL ya, gitu ya. Nah, jendela transfer musim ini pun sebenarnya memang bisa dikatakan menjadi yang kedua terbanyak ya mengeluarkan uang. Total 295 juta pound. Ini yang pertama itu tahun 2018 itu 430 juta pound. Jadi memang udah geliatnya cukup, memang terasa lah. Kita juga sering kalau ngeliatin jendela transfer itu, wah si ini kesini, si ini kesini gitu. So kita akan rangkum siapa saja pembelian yang menurut kita tuh worth it dan bisa jadi diferensial. Yang pertama ada Wout Weghorst, striker dari negeri Belanda yang dibeli dari Liga Bundesliga, bermain di Bundesliga. Ini dibeli dengan harga total kurang lebih 12 juta pound, menggantikan Chris Wood yang dijual ke Newcastle oleh Burnley. Menurut saya ini adalah pembelian yang cukup worth it juga gitu. Mengingat Weghorst ini sudah menciptakan 6 gol dari 18 pertandingan, nggak jelek-jelek banget. Tapi salah satunya adalah keunggulan fisiknya yang tinggi, hampir mencapai 2 meter. Ini bisa dimanfaatkan oleh Burnley. Burnley saat ini sebenarnya kan salah satu kekuatan di lini belakang. So memainkan Weghorst berarti dia bisa memainkan bola-bola crossing, memanfaatkan tingginya Weghorst, atau membuat menjadi Weghorst ini sebagai pantulan sehingga lini second line mereka itu bisa membuat ciptakan gol. So buat saya kehadiran Weghorst ini cukup bagus ya, dan kita juga cukup lihat penampilan nanti bagaimana. Pihak FPL sendiri menghargai ini Weghorst ini sekitar 6,5 juta pound. Nah, so apakah kalian mau mencoba memakai Weghorst atau mau lihat dulu? Menurut saya ini cukup untuk menjadi good bargainer juga gitu ya kan. Berikutnya ada Christian Eriksen yang dibeli oleh Brentford dari free ya, karena dia gratisan kemarin kan, selesai dari Euro, nggak punya klub. Tapi kita tahu juga kan siapa Eriksen ini. Eriksen adalah salah satu pilarnya Tottenham Hotspur bersama Pochettino yang membuat Spurs langganan masuk Champion, bahkan sampai ke final Liga Champion. Setelah Pochettino keluar, Eriksen juga akhirnya hengkang ke Inter. Tapi sayang di era Internya Conte dia tidak mendapatkan tempat, gagal mendapatkan itu. Tapi bermain apik di Piala Eropa. Sayangnya ada penyakit sehingga dia untuk rest waktu itu. Tapi dia sudah kembali. Salah satu keunggulan Eriksen adalah bola-bola matinya, umpan-umpan ciamiknya. Jadi kalau ini dia bermain secara normal, tidak terlepas tidak ada sakitnya segala macam, ini sangat-sangat menjadi good asset buat Brentford. Umpan-umpan matangnya, set piece-nya itu bisa membuahkan poin juga buat para FPL manager. Dihargai dengan 5,5 sebenarnya nggak terlalu mahal kan untuk menjadi diferensial gitu ya kan. So berikutnya juga kita punya nama Bruno Guimaraes. Ini pemain asal Brazil, sempat menjadi buah bibir karena banyak juga yang sebenarnya menginginkan pemain ini. Defensive midfielder, bagus tacklingnya, tapi juga menjadi salah satu kipasnya sebuah permainan. Dia umpan-umpannya bagus gitu, visinya punya.
bahkan sempat dianggap sebagai wonderkid. Banyak tim-tim besar pengen, tapi akhirnya Newcastle yang memenangkan pertarungan itu. So banyak orang bilang Newcastle salah satu pembelian terbagusnya adalah membeli Bruno Guimaraes ini. Kita juga bisa lihat nanti dengan pembelian 5 pemain yang dibeli, ada Trippier, ada Dan, ada siapa sayap kirinya tuh si Target, lalu pakai Guimaraes, berarti kan Newcastle cukup membuat pondasi yang bagus di lini belakang. Kalau Guimaraes ini saya tunggunya adalah kalau memang assist, dia kan kipasnya bagus nih, dengan permainan counter Saint-Maximin yang cepat gitu ya, seharusnya ini bisa menjadi senjata juga buat Newcastle. So memang kita mau tunggu juga nih Guimaraes ini seperti apa sih, karena banyak tim-tim besar yang pengen memiliki dia gitu ya kan, tapi Newcastle yang menang. Dihargai dengan harga 5 untuk seorang defensive midfield, mungkin ada tim Newcastle mungkin cukup lah ya. Tapi kalau ngelihat nanti kontribusinya, rasanya 5 ini mungkin harganya bisa jadi terlalu murah. So seperti saya bilang, kalau Anda mencari pemain-pemain yang memiliki diferensial seperti tadi Eriksen, ini Bruno Guimaraes ini bisa jadi pilihan alternatif tim Anda gitu ya. Berikutnya ada Luis Diaz. Kita nggak bisa tutup mata, Luis Diaz ini adalah salah satu cerita tren di Inggris di transfer tengah musim ini gitu ya. Luis Diaz ini sempat diisukan akan masuk ke Tottenham, tapi akhirnya malah ke Liverpool. Luis Diaz pemain Porto berkebangsaan Kolombia. Salah satu kekuatannya adalah kecepatannya. Dia pemain sayap yang memiliki kecepatan, punya umpan-umpan yang bagus, punya trik-trik gocekan yang juga ciamik. Ini bisa jadi alternatif juga buat Liverpool. Seandainya salah satu Mane atau Salah hengkang karena tidak mau perpanjang kontrak, maka mereka sudah punya penggantinya Luis Diaz. Atau seandainya mereka berdua tanda tangan, maka dengan ada Luis Diaz, formasi dan cara bermain Liverpool semakin kaya. Luis Diaz ini bukan goal getter seperti ada Mane dan Salah. Mane dan Salah ini ada persaingan personal ya kan. Tapi dengan adanya Luis Diaz mungkin akan ada supplier bola. Liverpool bisa memakai ketiga-tiganya di depan, menarik Jota ke belakang gitu ya, kembali ke tengah, atau memainkan Luis Diaz dari sayap. Semakin banyak alternatifnya, atau bisa juga menjadikan Luis Diaz ini sebagai pemain pengganti misalnya, atau ya sebagai inilah ya, sebagai rolling, karena kita tahu juga Liverpool ini akan menghadapi banyak jadwal padat juga karena dia harus bermain di Champion. So pembelian Luis Diaz menurut banyak pakar adalah pembelian yang brilian. Tottenham sangat rugi kehilangan dia, dan Luis Diaz bermain saya rasa cukup di tempat yang tepat ya, di bawah asuhan Klopp yang memang sangat-sangat senang dengan pemain speed. Sangat-sangat Mane dan Salah itu memang salah satu kelebihannya kan di speednya gitu ya. Nah Luis Diaz dengan skill dribblingnya, assistnya bisa menjadi alternatif buat para FPL manager juga. Dihargai memang 8 mahal karena dia bermain di tim Liverpool, tapi kalau nanti kita lihat sumbangsinya, bisa jadi Jota akan ditarik agak lebih ke belakang atau Mane yang akan tergusur. So bisa jadi Diaz ini adalah poin pendulang poin di tengah musim sampai akhir. So kita juga bisa lihat itu di sisa musim ini. Itu aja 4 pemain yang memang menurut kami bisa jadi sosok diferensial di bursa transfer kali ini. Jika ada masukan-masukan lain atau ada informasi-informasi lainnya, bisa nanti ditulis di kolom komentar. Selamat berakhir pekan, siap menunggu FPL di pekan 24. Salam panah hijau.